Hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti malam itu, membuat atap kosku bocor parah hingga air menetes ke lantai kamar. "Andi, kamu lagi apa? Atap ini bocor lagi. Kamu nggak pernah lapor," teriak Pak Budi, pemilik kos, sambil membawa tangga dan peralatan, wajahnya merah karena marah. Aku berdiri di tengah genangan air kecil. Tanganku masih gemetar memegang ponsel setelah ibu menelepon dari Surabaya tadi sore, mendesakku untuk pulang dan menikahi sepupu yang sudah lama dijodohkan. "Maaf Pak, hujan deras sekali, saya baru sadar," jawabku pelan, suaraku hampir hilang ditelan suara petir. Pak Budi menggelengkan kepala, langsung naik tangga dan mulai memeriksa atap dengan senter. Air hujan masih menetes di bahunya yang lebar. Aku tidak tahu kenapa malam ini rasanya berbeda. Biasanya Pak Budi hanya datang sebentar, memperbaiki lalu pergi. Tapi hujan semakin deras, angin menderu di luar jendela kos kecilku di pinggiran Jakarta ini. Pak Budi turun setelah setengah jam, bajunya basah kuyup. Atapnya sudah saya tambal sementara, tapi hujan masih deras. "Saya nggak bisa pulang malam ini, jalanan banjir di depan kompleks," katanya sambil mengusap wajah dengan lengan baju. Aku mengangguk, hati berdebar aneh. "Silakan Pak, duduk dulu. Saya buatkan teh hangat." Kami duduk di lantai yang sudah kering sebagian, hanya ada lampu kecil menyinari ruangan sempit itu. Pak Budi, pria 40 tahun yang sudah 2 tahun menduda setelah istrinya meninggal, terlihat lelah tapi tenang. Dia bercerita tentang kos-kosan lain yang juga sering bocor saat musim hujan seperti ini. Aku mendengarkan, tapi pikiranku melayang ke telepon ibu tadi. "Kamu sudah 20 genep tahun, Andi. Kapan kawin? Sepupu kamu sudah nunggu." Aku tidak bisa bilang yang sebenarnya. Aku tidak bisa bilang bahwa aku tidak pernah merasa tertarik pada perempuan. Obrolan kami pelan-pelan bergeser. Pak Budi bertanya kenapa aku terlihat murung. "Keluarga lagi desak kawin ya?" tanyanya langsung. Aku mengangguk pelan. "Iya Pak, tapi saya nggak siap." Dia tersenyum tipis, matanya menatap jauh. "Saya dulu juga begitu, Andi. Setelah istri meninggal, banyak yang bilang harus cepat nikah lagi. Tapi hati ini kadang rasanya kosong." Malam semakin larut, hujan belum reda. Kami terus bicara tentang kesepian, tentang tekanan orang tua, tentang hidup di Jakarta yang serba cepat tapi hati tetap sepi. Aku merasa untuk pertama kalinya ada orang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Jam menunjukkan pukul 2 pagi ketika Pak Budi berkata, "Mungkin saya tidur di sini saja malam ini. Soal ini cukup." Aku mengiyakan, hati berdegup kencang tanpa tahu kenapa. Malam itu baru permulaan. Pagi harinya hujan masih rintik, tapi Pak Budi tidak langsung pulang. Dia membantu membersihkan sisa air di lantai, lalu kami sarapan nasi goreng sederhana yang kubuat. "Terima kasih Andi, semalam obrolan kita enak," katanya sambil tersenyum. Aku merasa aneh, ada kehangatan yang lama tidak kurasakan. Sepanjang hari itu dia tetap di kos, membantu memperbaiki genteng yang rusak lebih lanjut. Kami bicara lagi sore harinya. Aku cerita tentang pekerjaanku sebagai desainer grafis, tentang mimpi-mimpi kecilku yang selalu kutahan karena takut mengecewakan keluarga. Pak Budi mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. "Saya dulu di tentara, Andi. Ada teman dekat sekali. Kami seperti saudara. Tapi setelah dia pindah tugas, saya rasanya kehilangan sesuatu yang lebih dari persahabatan," katanya pelan, suaranya bergetar sedikit. Aku terdiam. Hati ini seperti terbuka.
Pak, saya suka pria, kataku tiba-tiba. Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa rencana. Udara di ruangan terasa berat. Pak Budi memandangku lama, matanya tidak marah, hanya terkejut. Saya tahu rasanya, Andi, jawabnya akhirnya. Dulu dengan teman itu saya juga merasa begitu. Tapi saya takut. Agama, keluarga, masyarakat semuanya bilang itu salah. Malam kedua dia tetap di sana. Kami duduk di teras kecil kos, angin malam sejuk. Dia cerita tentang pernikahannya yang bahagia tapi selalu ada kekosongan. Aku cerita tentang bagaimana aku selalu berpura-pura di depan keluarga, pura-pura tertarik pada gadis-gadis yang mereka perkenalkan. Kamu berani sekali mengaku, Andi, katanya sambil menepuk bahuku pelan. Sentuhan itu hangat, membuat dadaku sesak. Kami tidak tidur sampai subuh. Obrolan itu seperti jembatan yang menghubungkan dua jiwa yang sama-sama terluka. Ketika pagi datang, Pak Budi bilang, saya pulang dulu, tapi malam ini saya datang lagi ya. Ada genteng yang masih perlu diperbaiki. Aku mengangguk, senyum tak bisa kutahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Pak Budi sering datang ke kosku dengan alasan cek atap. Kami semakin dekat. Kadang kami makan malam bersama, kadang hanya duduk diam menikmati kopi. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari persahabatan. Saat dia tersenyum, hatiku berdegup. Tapi aku takut. Jakarta ini penuh mata, tetangga kos suka bergosip. Pak, kalau ada yang tahu, kataku suatu malam saat kami berjalan-jalan di taman dekat kompleks. Dia menggeleng. Kita hati-hati saja, Andi. Saya juga takut, tapi rasanya enak sekali bisa jujur dengan seseorang. Tekanan dari Surabaya semakin kuat. Ibu menelepon hampir setiap hari, mengirim foto calon istri. Kamu harus pulang bulan depan untuk lamaran, katanya tegas. Aku menangis diam-diam setelah telepon itu. Pak Budi datang malam itu, melihat mataku bengkak. Dia memelukku pelan, pertama kalinya. Kamu tidak sendiri lagi, bisiknya. Pelukan itu lembut, penuh pengertian. Kami mulai berbagi mimpi kecil, ingin tinggal di rumah kecil di pinggiran jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku merasa tumbuh, merasa berani. Tapi di dalam hati, konflik masih ada. Apakah ini benar? Apakah aku egois karena mencintai pria? Pak Budi juga berjuang. Dia bilang kadang merasa bersalah terhadap almarhumah istrinya. Tapi hidup harus terus berjalan, Andi. Kita layak bahagia. Hubungan kami pelan tapi pasti. Tidak ada kata-kata manis berlebih, hanya kehadiran yang membuat kami kuat. Semua berubah ketika temanku, Dika, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Dia melihat Pak Budi keluar dari kosku pagi-pagi sekali. Lo deket banget sama pemilik kos. Hati-hati Andi, orang-orang mulai ngomong, katanya sambil tertawa, tapi matanya curiga. Aku panik. Malam itu aku cerita ke Pak Budi. Dia diam lama. Mungkin kita harus jaga jarak dulu, katanya pelan. Aku merasa dunia runtuh. Pak, jangan tinggalkan aku. Dia memegang tanganku erat. Saya nggak akan pergi, tapi kita harus hati-hati. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Ibu menelepon lagi, bilang tetangga di Surabaya sudah mendengar gosip bahwa aku terlalu dekat dengan pria. Aku marah, menutup telepon. Pak Budi datang malam itu, wajahnya lelah. Mungkin ini salah Andi. Saya lebih tua, saya harusnya tahu. Kami bertengkar pertama kali.
Aku menangis, dia memelukku lagi. Ma, saya takut kehilangan kamu, katanya. Malam itu kami duduk sampai pagi, saling memakan. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Krisis datang saat ibu dan kakakku tiba-tiba di Jakarta. Mereka datang tanpa bilang, langsung ke kos. Kamu harus ikut pulang sekarang. Kami dengar kamu dekat dengan pemilik kos yang sudah tua itu, teriak ibu. Aku berdiri membekuk. Pak Budi kebetulan datang saat itu. Suasana tegang. Ibu memandang kami bergantian dengan mata penuh kecewaan. Aku memutuskan untuk pergi dengan mereka demi melindungi Pak Budi. Saya akan pulang, Bu, kataku pelan. Pak Budi hanya diam, matanya berkaca-kaca. Malam sebelum keberangkatan dia datang ke kos. Jangan pergi, Andi. Kita hadapi bersama. Aku menangis. Saya takut Pak, takut merusak hidup Bapak. Dia memelukku lama. Kamu sudah ubah hidup saya. Saya pilih kamu. Tapi aku tetap pergi keesokan harinya, hati hancur. Di Surabaya aku berusaha melupakan. Tapi setiap malam aku ingat suara Pak Budi, pelukannya, kata-katanya. 2 bulan kemudian aku kembali ke Jakarta sendirian. Aku menelepon Pak Budi. Saya pulang, Pak. Dia menjemput di stasiun, matanya penuh air mata. Kami duduk di pantai Ancol sore itu, matahari terbenam indah. Saya sudah bilang keluarga saya yang sebenarnya, katanya. Mereka marah, tapi saya pilih hidup jujur. Aku memeluknya erat. Kita mulai lagi ya, Pak. Pelan-pelan. Kami berjalan beriringan, tangan saling genggam diam-diam, hidup masih penuh tantangan, tapi kami sudah dewasa, sudah berani. Apakah mencintai sesama jenis selalu harus dikorbankan demi keluarga dan masyarakat, atau justru keberanian menerima diri adalah pilihan yang benar?